Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, para hadirin dan para jamaah yang mengikuti dari rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini 27 Ramadan 1443 Hijriah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara kajian menjelang berbuka puasa live langsung dari kantor Islamic Center Dammam lantai 3, di mana ini adalah acara terakhir untuk kajian menjelang berbuka. Makanya kami pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum bagi para jamaah yang mengikuti dari rumah, atau demikian pula yang hadir di sini yang rutin selama 27 hari sabar duduk mendengar menyimak kajian, kadang tersibukkan dengan sesuatu, ya, semoga itu semuanya berbuah pahala, berbuah amal saleh untuk kita semuanya. Allahumma amin. Dan karena ini adalah pertemuan terakhir untuk acara kajian menjelang berbuka ini, ya, makanya insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar hari raya. Kita akan mengusung sebuah tema atau judul, agar hari raya bertabur pahala. Musim ibadah yang penuh berkah adalah bulan Ramadan, terkhusus pada 10 hari terakhirnya, terkhusus pada malam-malamnya. Namun dengan berakhirnya bulan Ramadan 1443 Hijriah ini bukan berarti pahala itu selesai, bukan berarti ibadah itu finish, ya. Ramadan memang usai, Ramadan memang finish, tapi bukan berarti ibadah kemudian finish juga, selesai juga. Yang ada adalah kita senantiasa dituntut untuk memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk pada hari raya, ya. Termasuk pada hari raya. Ini adalah kesempatan juga bagi kita untuk mengais pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempatan bagi kita untuk memperbanyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang insyaallah akan kita pelajari bersama. Dan selesai hari raya, ya, termasuk Syawal, nanti pun ada pahala-pahala yang lainnya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Ya, muslim itu musimnya, ya, hari-harinya adalah penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya, para jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, perlu kita renungi, ya, seputar hari raya, bahwa hari raya ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala.
ya. Tidak ada sekarang ini di tengah manusia, di tengah umat, baik umat dakwah atau umat ijabah, baik muslim atau non muslim, yang memiliki hadiah spesial dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sementara penduduk kota Madinah memiliki 2 hari raya warisan jahiliyah, yaitu hari Nairus dan Mahrojan, di mana mereka bersenang-senang pada 2 hari itu. Nah, melihat hal itu Rasulullah SAW mengatakan, qadimtu alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri. Aku datang sementara kalian memiliki 2 hari raya ya warisan jahiliyah, dan itu pilihan orang-orang pada saat itu, ya. Di mana kalian bersenang-senang pada 2 hari itu, sesungguhnya Allah telah mengganti bagi kalian 2 hari raya itu ya dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini adalah 2 hari raya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh umat-umat yang lainnya. Ya, makanya bagi kita cukup 2 hari raya ini. Ya, cukup bagi kita 2 hari raya ini, dan tidak perlu seorang kemudian membuat hari raya yang lainnya. Seandainya mau ditambah, maka hari raya pekanan yaitu yang jatuh pada hari Jumat, ya. Itu saja. Nah, makanya ini hadiah yang begitu indah dari Allah, ya. Dulu ada hari raya di tengah kaum jahiliyah sudah dihapus, ya. Makanya tidak perlu membuat hari raya yang lainnya, sebagaimana dilakukan oleh segelintir dari orang, ya, termasuk segelintir dari kaum muslimin, ya, membuat perayaan hari-hari tertentu. Semakin kesini semakin banyak hari-hari tersebut. Ingat, yang terbaik adalah pilihan dari Allah, pemberian dari Allah, hadiah dari Allah. Baik. Limpahan pahala di hari raya. Pada hari raya banyak limpahan pahala, ya. Ramadan selesai, masuk hari raya, nah itu banyak limpahan hari raya. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, caranya mudah dan ringan insya Allah. Dan banyak dari kita yang sudah mengetahui insya Allah. Caranya itu dengan mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi SAW berkaitan dengan hari raya. Ya, mari kita simak bersama. Barakallahu fikum. Nah, jadi kita amalkan saja apa yang disampaikan oleh Rasul, ya, dari tuntunan-tuntunan beliau, sunnah-sunnah beliau, ya, sunnah-sunnah beliau di sini maksudnya adalah tuntunan-tuntunan beliau berkaitan dengan hari raya. Ya, ketika diamalkan maka pahala yang akan didapat oleh orang tersebut, dan itu banyak, ya, sunnah-sunnahnya, tuntunan beliau itu banyak. Nah, sehingga itu adalah, ya, pahala yang bertebaran pada hari raya. Baik. Sunnah-sunnah pada hari raya. Ya, sunnah-sunnah di sini maksudnya tuntunan Rasulullah, ya, bukan perkara yang hukumnya sunnah. Yang pertama, mandi pagi. Ya, ini memang sebagiannya tidak dicontohkan oleh Rasul, tapi yang mencontohkan adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, jadi ada yang sunnah Rasul, ada yang sunnah para sahabat. Ya, menjadi seakan-akan menjadi ijma di tengah mereka. Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, seorang tabi'in, sunnatul fitri thalathun. Sunnah hari raya Idul Fitri itu ada 3, ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah di sini maksudnya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya, ya. Pertama, al-masyu ilal musalla, yaitu menuju lapangan dengan berjalan kaki, wal aku qabla al-khuruj, ya, makan sebelum keluar ilal musalla, ke lapangan, wal ikhtisal, dan mandi, ya. Jadi ini yang dianjurkan. Dan nanti ada perincian permasalahan-permasalahan yang lainnya berkaitan dengan masalah ini. Nah, ini ketika seorang melakukan, baginya pahala insya Allah. Ya. Baik. Kemudian selain dari hal tersebut, yang kedua adalah berdandan. Berdandan di sini jangan dianggap bersolek, berlebihan, tidak, ya. Jadi maksudnya memperbagus diri, berhias, ya, sewajarnya, ya. Termasuk seorang setelah mandi berpakaian rapi dan sebagainya, nanti akan ada penjelasannya. Maka ini termasuk dari apa? Berdandan, berhias. Pertama, berpakaian rapi dan bagus. Kalau tidak ada yang baru, maka yang bagus, ya. Dan kalau tidak ada yang terbagus, ya, yang rapi, ya, yang rapi.
Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan, beliau yaitu Nabi Muhammad SAW dahulu ketika keluar pada 2 hari raya mengenakan pakaian yang paling bagus. Ya. Beliau memiliki jubah yang biasa beliau kenakan pada 2 hari raya dan hari Jumat. Jadi beliau memiliki pakaian khusus, pakaian spesial yang dikenakan pada hari Jumat, dikenakan pada hari dua hari raya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pakaian yang diperintahkan oleh Rasul, seandainya seseorang memiliki, maka pakaian yang berwarna putih. Ya. Ilbasu min thiyabikumul bayad. Kenakanlah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Ya. Fa innaha min khairi thiyabikum. Sungguhnya pakaian itu adalah termasuk pakaian yang terbaik dari yang kalian miliki. Ya. Bahkan kalau kita kebiasaan di hari raya membeli pakaian baru, ya. Nah itu kalau yang belum punya thawb, ya beli thawb pakaian putih. Ya. Kita dianjurkan, kita berpahala insya Allah ketika kita di negeri orang, kita menyamai mereka dalam hal pakaian. Ya selama tidak menyelisihi syariat. Ya nanti pergi ke daerah-daerah yang buka aurat kemudian buka-bukaan, ya tidak diperbolehkan. Ya jadi selama tidak menyelisihi syariat dari pakaian-pakaian tersebut. Kemudian memakai minyak wangi atau parfum, wangian mau bukhur atau yang lainnya silakan, ya. Dan ini adalah minyak wangi ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, mengatakan, aku mendengar para ulama menganjurkan untuk memakai minyak wangi dan berdandan pada setiap hari raya, ya, mengenakan minyak wangi dan dandan pada setiap hari raya. Masuk sini, Pak. Nah, sini masih kosong. Baik. Ini kata Imam Malik, ya. Dan ketika berkaitan dengan masalah minyak wangi, maka yang dimaksud ini siapa? Laki-laki, ya, laki-laki. Adapun wanita maka tidak. Ya. Sering kita sampaikan, ya, bahwa wanita itu, ya, tidak diperkenankan untuk mengenakan minyak wangi ketika hendak keluar rumah. Ya. Minyak wangi yang keras, ya, minyak wangi yang ketika dia lewat di depan orang, ya, maka orang itu menciumnya. Itu mencium harum dari minyak wangi tersebut, ini tidak diperkenankan. Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin yajidu rihaha fa yazaniyah. Wanita mana saja yang mengenakan minyak wangi lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia telah berzina. Ya. Sama Rasulullah dijuluki sebagai zaniyah, sebagai wanita yang berzina. Nah, ini sangat mengerikan tentu saja. Ya, makanya hati-hati kita didik istri kita, keluarga kita, putri-putri kita untuk tidak mengenakan minyak wangi ketika hendak keluar rumah, ya. Adapun kalau suami di depan istri di depan suaminya, maka itu dianjurkan, ya. Maka itu dianjurkan. Jangan dibalik di rumah bau-bau, ya, bau kompor, bau dapur, bau lontong sayur, ya. Pas keluar baunya minyak apa yang saya nggak tahu, minyak merek perempuan, ya. Minyak nyong-nyong. Ya, jadi tidak sepatutnya seperti itu. Tapi selanjutnya merapikan rambut. Ya, rambut ini juga perlu dirapikan. Rasulullah SAW mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang memiliki rambut hendaknya dia memuliakannya. Itu dirapikan, dibersihkan. Ya. Dirapikan, dibersihkan. Ya, ini dianjurkanlah Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasul itu melihat ada orang rambutnya acak-acakan. Beliau katakan, amakana yajidu hadza ma yusakinu bihi sya'rahu. Apakah orang ini tidak mendapatkan benda atau alat yang digunakan untuk merapikan rambutnya? Ya. Ini perhatian Rasulullah SAW terhadap penampilan. Ya. Muslim hendaknya rapi, bersih, ya. Rapi, bersih, bau wangi. Nah ini seorang Muslim. Dan sudah pernah kita sampaikan bagaimana Abdullah bin Abbas itu. Abdullah bin Abbas memiliki minyak wangi yang khusus. Ketika dia berlalu lewat, ya, sudah hilang orangnya, orang-orang ketika mencium baunya masih ingat, masih tahu mereka bahwasanya itu adalah Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma.
Baik, selanjutnya. Yang ketiga, sarapan pagi sebelum menuju lapangan. Ini juga tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sarapan pagi sebelum menuju lapangan. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kul tamarat wa ya'kuluhunna witara." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak keluar pada hari raya Idul Fitri hingga menyantap beberapa buah kurma. Beliau menyantapnya sejumlah bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7 ya. Ganjil tidak harus 99 ya. Itu bisa buat sampai 5 hari kalau 99 ya. Jadi secukupnya. Ini faedahnya apa sih? Ya. Imam Ibnu Mulahab rahimahullah mengatakan hikmah makan sebelum sholat ialah agar tidak ada yang mengira tetap wajibnya berpuasa hingga pelaksanaan sholat Id. Ya. Karena kan Ramadan 29-30 hari. Nah, sehingga agar tidak ada yang menyangka bahwasanya pada hari raya itu juga paginya harus atau tetap tidak boleh makan ya, atau belum makan. Baik. Selanjutnya apa? Keluar menuju lapangan. Ini kebanyakan kita baca aja, semoga selesai ini. Keluar menuju lapangan. Secara asal ikhwas sekalian, bahwa pelaksanaan salat Id yang dianjurkan adalah di lapangan. Yang pelaksanaan salat Id di lapangan kita buru, ya, pahala di situ, insyaallah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika melaksanakan Idul Fitri beliau di mana? Beliau di lapangan. Beliau berada di mana? Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Di Madinah. Dan di situ ada masjid terdua yang terbaik, yaitu apa? Masjid Nabawi. Ya, ada Masjid Nabawi. Beliau tinggalkan Masjid Nabawi dan keluar ke lapangan, ya, di tanah lapang. Nah, ini menunjukkan bahwa itu yang terbaik, itu yang disyariatkan. Makanya orang ketika mencari-cari pasangan salat di lapangan, ya, insya Allah baginya pun pahala. Ini termasuk pahala pada hari raya. Mungkin ada orang yang mengatakan, bagaimana dengan Masjidil Haram? Ya, kalau nggak keluar ke lapangan gitu kan? Ya, berbeda dengan Masjidil Haram yang mana kita tahu adalah masjid yang paling utama di atas muka bumi ini, ya, dan memang dari awal sejak Idul Fitri pertama, ya, bisa dikatakan sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang pelaksanaannya adalah di mana? Di masjid. Ya. Namun untuk masjid-masjid yang lainnya, masjid kedua Rasulullah yang berada pada saat itu di sana, ya, beliau keluar dari lapangan, yang menunjukkan bahwa itu yang terbaik. Ya. Kalau tidak ada, atau mungkin dia karena suatu hal yang mungkin jauh, ya, kemudian dia ke masjid yang terdekat, tidak mengapa. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah." Rasulullah dahulu pada hari raya Idul Fitri Idul Adha keluar menuju musalla. Musalla jangan dipahami musalla seperti di Indonesia, ya. Musalla itu artinya tempat salat, dan maksudnya di sini adalah tempat salat Id, ya, lapangan. Makanya kalau antum yang paling dekat di sini di Gharnatoh, ya. Di Hayy Gharnatos itu kan ada tulisannya musalla Id, ya. Itu maksudnya lapangan tempat pelaksanaan salat Id, ya. Dan yang beliau pertama kali kerjakan adalah apa? Salat, ya. Jadi maksudnya langsung salat Idul Fitri, tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah, tidak ada tahiyat. Tahiyat apa? Tahiyat lapangan, ya, tidak ada tahiyat lapangan. Ibnu Qudam rahimahullah mengatakan yang sunnah adalah melaksanakan salat hari raya di lapangan. Pahala insya Allah bagi yang mengerjakan di lapangan. Bersegera menuju lapangan. Kalau orang-orang dahulu bagaimana? Ya, itu luar biasa. Makanya kalau orang yang i'tikaf, ya, disyariatkan dia keluarnya itu adalah di antara pendapat ulama adalah pada hari raya setelah salat subuh menuju ke lapangan. Menunjukkan keluarnya itu bersegera. Al-Baghawi rahimahullah mengatakan orang-orang dianjurkan menuju lapangan setelah mengerjakan sholat subuh untuk duduk di tempat-tempat yang ada dan dianjurkan untuk bersegera. Sedangkan imam khatib datang ketika telah tiba waktu sholat. Jadi untuk jamaah, untuk makmum, ya, datangnya bersegera. Imam, ya, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat, ya, sholat Jumat dan sebagainya, beliau datangnya itu paling akhir. Ya. Imam seperti itu, yang sesuai tuntunan seperti itu. Ya, jadi bukan datang kemudian sholat 2 rakaat juga, tidak. Ya. Maksudnya tahiyatul masjid kalau di masjid, ya, dia
pas sudah waktu Jumatan, mungkin sudah waktu tiba adzan, dia datang langsung naik mimbar. Kalau seandainya mau iqamah di hari-hari sholat wajib seperti biasa, dia datangnya terakhir, kemudian pas datang langsung iqamah. Ya. Ini yang benar-benar sesuai tuntunan. Tapi kalau dia mau datang sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, boleh, tidak mengapa. Nah, ini bahkan apa? Setelah sholat subuh. Dan ini yang dilakukan di 2 masjid secara khusus. Wallahu a'lam kalau di masjid yang lain. Masjidil dan Masjid Nabawi. Datangnya bukan setelah, datangnya mereka setelah sudah di situ saja, ya, siap mengerjakan sholat apa id di situ setelah waktu syuruk. Ya. Dan bagi yang ingin pahala, sebagaimana tadi sudah disampaikan, menuju lapangan dengan berjalan kaki. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, termasuk sunnah keluar menuju id dengan berjalan kaki. Ya. Kalau memang memungkinkan untuk berjalan kaki. Ibnu Munzir rahimahullah mengatakan berjalan menuju pelaksana salat Id adalah lebih baik dan lebih dekat kepada sifat rendah hati, namun tidak mengapa seseorang naik kendaraan. Ya. Memang secara apa ya? Secara kejiwaan ya. Orang yang berjalan itu lebih tawadhu daripada orang yang berkendara. Semakin semakin mahal, semakin tinggi, semakin kelas, high class kendaraannya, semakin sombong. Ya tidak. Makanya kalau orang naik moge kan pengennya kayak bos sudah, kayak FBI saja. Ya. Kalau naik kendaraan apalagi yang mahal-mahal, tidak mau dia ngalah. Ya. Makanya Rasulullah SAW kasih hadap di situ. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk atau orang yang diam. Orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ya. Menunjukkan agar orang yang berkendara itu rendah hati dia. Mengucapkan salam, memulai salam terlebih dahulu kepada orang yang sedang jalan. Ya. Makanya ini juga adab yang sikap kita harus jaga memang. Ya. Ketika kita berkendara, ya kita hormati pejalan kaki. Ya. Kalau di Indonesia, alhamdulillah secara umum masih bagus lah. Kalau di sini tahu sendiri kan, di sini pejalan kaki itu sepertinya apa? Sebagian kecil ya, takut atau khawatir dengan orang yang berkendara. Makanya yang lebih rendah hati adalah dengan berjalan kaki. Ya. Kalau mau berkendara, tidak mengapa. Baik. Kemudian berangkat dan pulang, yaitu pulang pergi pulang itu melalui jalan yang berbeda. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa tariq. Ya. Adalah Nabi dahulu ketika hari raya beliau pulang dari lapangan melalui jalan yang berbeda dengan ketika jalan pergi. Maksudnya ketika pergi dan pulang itu melalui jalan yang berbeda. Apa faedahnya? Sebagian mengatakan untuk menebarkan salam, ya. Jadi agar orang-orang di jalan satunya mendapatkan salam dari beliau, di satunya juga. Kemudian sebagian ada yang mengatakan agar orang-orang mendapatkan keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi adalah orang yang berkah. Kemudian agar beliau ya menyelesaikan hajat orang lain. Jadi maksudnya beliau lewat jalan ini untuk menyelesaikan hajat orang yang membutuhkan bantuan. Ada yang mengatakan agar Islam tampak jelas. Agar syiar Islam tampak jelas. Syiar itu adalah ibadah yang tampak. Idul Fitri, Idul Adha, haji itu kan tampak ya. Kemudian adzan, iqamah, salat berjamaah, salat Jumat ya. Itu adalah termasuk syiar Islam ya. Nah, di hari raya Idul Fitri, Idul Adha tampak jelas orang ketika lewat satu jalan, pulangnya satu jalan menunjukkan keramaian yang banyak ya. Begitu mulianya kaum muslimin, begitu besarnya mereka. Kemudian menuju lapangan sambil bertakbir. Nah, ini juga dianjurkan. Nah, ini termasuk pahala di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun."
dan hendaknya kalian mencukupkan bilangannya, itu bilang Ramadan, dan hendaknya kalian bertakbir pada Allah, itu mengagungkannya atas petunjuk Allah yang diberikan pada kalian agar kalian bersyukur. Sebagian ulama ada yang berpendapat berarti kalau Ramadan sudah cukup atau sudah lengkap bilangannya, dengan tenggelamnya hari terakhir maka disyariatkan untuk bertakbir. Ya, insya Allah mazhab Syafi'i ini ya. Jadi makanya mereka dengan tenggelamnya matahari bertakbir. Namun ada pendapat yang lainnya. Ya, kalau dilihat dari hadis nanti akan kita sampaikan. Pembahasan seputar takbir terangkum pada beberapa poin berikut. Ya. Yang pertama, untuk waktu bertakbir. Pendapat yang benar dalam masalah ini yang menunjukkan ada perselisihan pendapat ya, bahwa waktu bertakbir pada hari raya Idul Fitri adalah ketika menuju lapangan hingga sholat selesai dilaksanakan. Jadi takbirnya itu ketika menuju lapangan ya. Kalau sudah selesai pelaksanaan sholat maka sudah ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW dahulu keluar pada hari raya Idul Fitri. Beliau bertakbir hingga sampai ke lapangan dan hingga beliau mengerjakan sholat. Tatkala selesai mengerjakan sholat beliau menyudahi takbir tersebut. Ya. Nah, kalau sampai sekarang ya saya lebih cenderung kepada pendapat ini ya. Jadi takbirnya itu pas hari raya, pas menuju ke lapangan, pas di lapangan ya, hingga sebelum imam datang. Kalau imam datang kan sholat kemudian khutbah maka selesai. Ya. Dan ketika bertakbir dianjurkan untuk mengeraskan suara. Ya, mengeraskan takbir. Dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apabila keluar pagi hari pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beliau mengeraskan takbir hingga sampai ke lapangan. Ya, kemudian beliau bertakbir hingga datangnya imam. Ya, jadi beliau mengeraskan takbir tersebut ya hingga sampai di lapangan, kemudian sampai imam atau khatibnya datang. Ya. Nah ini yang kedua yaitu mengeraskan suara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan disyariatkan bagi setiap orang untuk mengeraskan takbir ketika keluar menuju lapangan hari raya. Ini merupakan kesepakatan imam yang 4 ya. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah jami'an ya, mereka menyepakati hal tersebut. Ya. Insyaallah di situ pun ada pahala. Tata cara takbir, beberapa sifat takbir. Nah, para jamaah sekalian azan wa iyyakum, takbir ini tidak ada petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti apa takbir beliau. Ya. Yang ada itu dari beberapa sahabat. Yang masyhur dari 3 sahabat. Pertama, Abdullah bin Mas'ud, kedua Abdullah bin Abbas, ketiga Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Coba takbir kita masuk takbir yang mana? Yang pertama takbir Abdullah bin Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Haknya kecil ya. Walillahil hamdu ya, walillahil hamdu. Nah ini yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud ya. Allahu a'lam ada riwayat yang 3 kali, tapi saya tidak tahu riwayat dari siapa, pernah baca tapi lupa ya. Belum murajaah lagi. Belum mencari-cari lagi. Kemudian takbir Abdullah bin Abbas. Ya, ini mungkin berbeda atau mungkin hampir kita tidak pernah mendengarnya kalau di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? Tapi gini, walillahil hamd ya. Jadi saya ulangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ya. Pernah dengar? Bohong, baru. Iya, baru benar. Kalau belum sebelumnya iya maksudnya ya. Baru dengar. Jadi ini tidak tersebar ya. Tidak familiar ya. Yang ketiga takbir Salman Al-Farisi berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itu saja. Bukan dilanjutkan kabira walhamdulillahi bukratan wa asira ya, dan seterusnya. Ya, ini tidak ada pelanjutan seperti itu. Nah, makanya kemudian banyak sudah di Indonesia itu yang cenderung kepada takbir yang Abdullah bin Mas'ud. Ada juga yang ini yang saya lupa tadi saya sampaikan, ya, yang takbirnya mirip Abdullah bin Mas'ud tapi
mengucapkan Allahu Akbarnya sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Dan sebagian dari ulama memang ada yang membolehkan bentuk-bentuk takbir yang lainnya. Ya. Membolehkan bentuk takbir yang lainnya. Yang terbaik, kalau kita mau pilih yang terbaik, riwayat dari sahabat. Yang masyhur sekali lagi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kemudian setelah tiba di lapangan. Nah, ini pahala apa lagi yang bisa digapai ini, ya? Jadi takbir pun ada berpahala, ya. Takbir pun berpahala. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Tidak ada salat sunnah qabliyah Id dan tahiyat lapangan, ya. Tidak ada salat sunnah Id dan tahiyat lapangan. Kalau salatnya di masjid, ada tahiyat masjid tidak? Ada, boleh. Kalau salatnya di Masjidil Haram gimana? Tahiyat masjidnya apa di situ? Tawaf. Jadi kalau di Masjidil Haram, tahiyat masjidnya itu bisa dengan 2 cara. Kalau seseorang hendak tawaf, maka itu sebagai tahiyat masjidnya, cukup. Kalau seandainya seorang tidak ingin tawaf, maka tahiyatul masjidnya ya salat seperti biasa 2 rakaat. Itu kalau di Masjid Haram. Kalau masjid-masjid yang lainnya sama, tahiyatul masjid ya 2 rakaat. Ya, tidak ada salat sunnah qabliyah Id dan tahiyat lapangan. Pernah lihat ada orang salat? Ya, pernah. Ya. Husnudzon kita salat duha. Ya. Tapi sudah tiba waktunya belum ya? Berarti itu pas tanduk setan masih itu pas matahari sedang terbit, itu adalah tanduk setan. Orang-orang kufar beribadah kepada setan mereka pada saat itu, ya. Itu termasuk waktu dilarang untuk mengerjakan salat, ya. Ada dari Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumul fitri rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat. Beliau tidak melakukan salat sebelumnya, itu qabliyah, dan tidak pula setelahnya ba'diyah. Tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Ya, jelas sekali penjelasan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan kesimpulannya salat Id tidak memiliki sunnah qabliyah dan ba'diyah. Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Melaksanakan salat Id termasuk pahala, ya ikhwah, adalah kita melaksanakan salat Id. Yang berusaha untuk tidak ditinggalkan. Maka ini erat kaitannya dengan masalah hukum salat Id. Sebagian ulama menjelaskan salat Id itu hukumnya ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Lebih tinggi mana? Fardu kifayah. Kalau sunnah itu kan boleh ditinggalkan, kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau fardu kifayah, ketika sebagian orang yang mencukupi sudah mengerjakan, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Sebagian ada yang mengatakan wajib, Pak. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib. Wajib di sini wajib ain. Berarti siapa saja wajib sholat di lapangan atau di masjid, ya, ketika tidak ada halangan. Hendaknya kita tidak meninggalkan pelaksanaan sholat Id, ya, karena beberapa alasan sebagai berikut. Selain tentu saja pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakannya. Beliau terus melaksanakannya sampai meninggal dunia. Kedua, demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, mereka senantiasa melaksanakannya, ya, dan mereka adalah generasi terbaik dari umat ini, dan Rasulullah SAW adalah nabi yang terbaik pula. Kemudian ketiga, beliau memerintahkan para sahabat untuk keluar menuju lapangan, sampai-sampai gadis-gadis, ya, anak-anak kecil dan para wanita yang sedang berhalangan, ya, agar tetap, ya, datang juga, ya, agar bisa menyaksikan kebaikan. Diperintahkan untuk keluar ke lapangan. Hanya saja wanita tentu tidak ikut sholat, ya. Ini maksudnya ada penekanan di situ, sampai-sampai mereka diperintahkan untuk keluar ke lapangan. Kemudian juga salat Id termasuk syiar Islam yang agung. Ya. Kesempatannya hanya 2 kali dalam setahun. Ya. Kelima, pelaksanaan salat Id hanya 2 kali dalam setahun. Bila seorang meninggalkannya, maka ini merupakan kerugian. Sayang. Ya. 2 kali setahun ditinggalkan. Sebagian ada, Ustaz, saya masuk kerja. Ya sudah, gimana lagi. Ya.
Kemudian banyak ulama yang menekankan pelaksanaan sholat Id, bahkan sebagian mewajibkannya. Ya. Makanya jangan ditinggalkan pelaksanaan sholat Id. Ya, karena ini pun pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, ini termasuk taburan pahala di hari raya. Taib, dan yang ini terakhir, ya, waktu masih lama, kita akan membahas seputar ucapan selamat hari raya. Kita tidak akan bahas tentang tata cara sholat Id, antum tahulah insya Allah ya pelaksanaannya sholat Id, dan kalau antum kan hanya jadi makmum, ya kan? Jadi makmum kan itu tinggal ikut imam saja, ya. Tapi hati-hati juga, ya. Ada sebagian para syabab sekarang itu nggak tahu, mungkin hanya buat ngonten atau gimana, tapi itu kesalahan fatal, ya. Ada yang mereka mendokumentasikan atau memvideokan kegiatan mereka pas orang-orang sedang Allahu Akbar, sebagian itu Allahu Akbar, ada yang ruku, Allahu Akbar, bahkan ada yang sujud. Karena setelah takbiratul ihram pertama, takbir dianjurkan atau sunnah sebanyak 7 kali, ya. 7 kali. Ya, adapun kalau rakaat yang kedua sebanyak 5 kali setelah takbir perpindahan dari sujud ke berdiri. Ya. Nah, ini sebagian orang tidak paham Allahu Akbar dikira ruku. Allahu Akbar kan seharusnya sami Allahu liman hamidah kan. Ini karena ya sangat-sangat mungkin tidak paham, ya, terlalu jauh sekali dari Islam hingga seperti itu, ya. Pelaksanaan salat Id tidak tahu. Makanya butuh belajar. Ya, memang pelaksanaannya berbeda tapi butuh belajar. Dan kalau kita makmum ikut saja, ikut imam, ya. Yang kemudian perlu disampaikan juga, untuk ini perlu kita ketahui, untuk takbir yang 7 dan 5 itu hukumnya apa? Sunnah, tidak sampai derajat wajib. Jadi kalau imam salah pun tidak berdosa, ya. Kalau dia menyengaja, dia tidak berdosa, tapi dia menyelisihi tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyelisihi sunnah yang hukumnya sunnah, menyelisihi sunnah Rasul atau tuntunan Rasul yang hukumnya sunnah. Ya, tidak sepatutnya, ya, tidak sepatutnya. Semestinya dia mengikuti tuntunan Rasul, yaitu bertakbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian 5 kali di rakaat yang kedua. Terkadang sebagian ada yang lupa. Kalau lupa ya tidak mengapa. Ya, maksudnya ma'dzur, uzur, ya. Dapat uzur ketika dia memang lupa. Nah, ini untuk pelaksanaan sholat Id, ya. Dan secara umum antum tahu pelaksanaannya disyariatkan pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat apa? Al-A'la, ya. Surat yang kedua atau rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah, ya. Nah, itu secara umum pelaksanaannya insya Allah antum tahu. Jadi ada itu syabab yang wallahu alam buat konten, hanya buat konten atau gimana, itu sampai seperti itu, ya. Ya. Kalau di antara takbir ke takbir kan nggak ada bacaan khusus. Untuk antara takbir itu apakah ada bacaan khusus atau tidak, ya, saya lebih cenderung kepada tidak, saya cenderung kepada diam. Memang ada pendapat Allah alam, saya lupa Pak untuk ininya, ada tasbih atau apa ucapan-ucapan tertentu, memang ada sebagian nggak tahu datang dari sahabat atau siapa, ada yang mengucapkan kalimat itu, ya. Nah, wallahu alam, kalau dari Nabi yang saya ketahui tidak ada tuntunan seperti itu. Dan tidak ada adzan dan iqamah juga, ya, sebagaimana kita tahu, ya, tidak ada adzan dan iqamah. Memang kalau kita ini sebenarnya kalau mau dirinci ada penjelasannya, ya. Jadi untuk yang Bapak tanyakan tadi, tidak ada riwayat sahih dari Nabi SAW seputar zikir khusus yang dibaca di antara takbir-takbir tersebut. Yang ada hanyalah sebuah riwayat, tapi ini riwayatnya sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, dia berkata di antara setiap 2 takbir itu membaca pujian pada Allah, ya. Pujian sanjungan pada Allah, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dahulu beliau diam sebentar di antara 2 takbir dan tidak ada riwayat dari beliau yang berisi zikir khusus di antara takbir-takbir tersebut. Jadi ada riwayat sahih dari Ibnu Mas'ud, dari terhenti pada perbuatan Ibnu
Mas'ud, ya, sahabat. Jadi tasbih atau ucapan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya saya cenderung diam, ya, lebih memilih untuk diam. Tapi kemudian untuk ucapan selamat hari raya itu tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah riwayat dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan telah diriwayatkan pada kami dalam kitab Al-Mahamiliyat dengan sanad hasan dari Jubair bin Nufair, yang berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal 'id yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini pahala juga, ya. Adalah para sahabat dahulu, ya, apabila mereka bertemu pada hari raya, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan amal ibadah dari kalian. Ini kan kalimat doa, saling mendoakan. Di situ pun ada apa? Pahala juga. Taqabbalallahu minna wa minka. Kalau banyak orang taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau mereka dahulu, mereka ucapkan selepas pelaksanaan sholat Id. Lalu bagaimana kalau pas pada malam hari rayanya, ya, atau mungkin sehari dua hari setelahnya? Ulama mengatakan boleh, tidak mengapa. Ya, karena momennya itu sudah momen kebahagiaan. Ya. Bolehkah mengucapkan kalimat yang lainnya? Apa contohnya kalimat yang lain, Pak? Ini termasuk masih rahasia. Minal a'idin wal faizin. Minal a'id ini kita termasuk orang-orang yang kembali. Al faizin itu orang-orang yang menang. Kembali dari mana? Menang dalam hal apa, Pak? Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apa hukum mengucapkan selamat hari raya? Apakah ada kata-kata tertentu yang berkaitan dengannya? Beliau menjawab, ucapan selamat hari raya hukumnya boleh dan tidak ada kata-kata khususnya. Dari Nabi tidak ada, yang ada tadi dari sahabat. Tapi kalau mengikuti sahabat itu yang terbaiknya. Kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang hukumnya diperbolehkan selama tidak mengandung dosa. Ya. Nanti kalau sudah mendekati hari raya atau pas hari raya, banyak orang yang mulai sakit-sakitan ketika lidah tak bisa lagi berucap, kaki tak bisa lagi melangkah. Sakit apa ini? Jadi sudah banyak pendekar syair berdarah, banyak bujangga, ya. Khalil Gibran, ya. Yang terbaik apa? Sudah taqabbalallahu minna, selamat Id, selamat hari raya Idul Adha 1443 Hijriah, taqabbalallahu minna minkum, sudah selesai. Tidak usah kaki tidak bisa melangkah, mulut tak bisa berucap, mata tak bisa melihat. Dikabulkan oleh Allah gimana? Ya, ini sakit apa? Stroke. Jadi coba lihat saja deh. Kan sering kan setiap lebaran tuh dapat seperti itu, ya. Nah, jadi ucapkan kalimat-kalimat yang baik selama tidak mengandung dosa, selama tidak ada kata-kata yang buruk, maka boleh insyaallah, ya, tidak mengapa, kalimat-kalimat yang baik. Baik para jamaah sekalian, belum selesai. Menghadiri khutbah ini terbalik ini semestinya tadi, ya. Menghadiri khutbah Id, ini pahala juga, ya. Hukumnya menghadir dan menyimak khutbah Id, hukumnya tidak wajib. Ini susunannya saya terbalik ini. Jadi setelah melaksanakan salat Id bersama imam, seorang boleh langsung pulang. Namun ia terlewatkan dari pahala menghadiri khutbah Id. Yang kita bahas ini adalah apa? Tadi, agar hari raya bertabur pahala, ya, supaya dapat banyak pahala, ya, maka hendaknya hadiri khutbah Id. Ia juga tidak mendapatkan ilmu dari nasihat singkat yang disampaikan oleh khatib. Mungkin orang di sini bisa ngomong dia, percuma saya hadir pun nggak dapat ilmunya kan? Paling hafalnya ketika assalamualaikum warahmatullah sama assalamualaikum warahmatullah, mukadimah dan penutupan, ya. Tapi dia nggak paham, tapi dia dapat satu pahala. Ya. Kalau dia paham dapat dapat dua, ilmu dan pahala. Ya. Makanya para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ini pun hendaknya tidak diremehkan, meskipun secara asalnya adalah hukumnya sunnah. Ya. Toh hanya beberapa menit saja. Ya. Kalau orang paham, mereka khutbahnya tidak terlalu panjang.
Abdullah bin Sa'ib As-Sa'ib radhiyallahu taala anhu berkata, "Syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Id, falamma qada shalah qala inna nakhtub, faman ahabba an yajlis lil khutbah falyajlis, wa man ahabba an yadhhab falyadhhab." Aku pernah menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat beliau berkata, "Sungguhnya kami akan menyampaikan khutbah. Barang siapa yang ingin duduk untuk menyimak khutbah, silakan ia duduk, dan barang siapa yang ingin pergi, ia boleh pergi." Ya, boleh pergi juga dia. Dan apa tadi yang saya ingin sampaikan? Dan ada satu hal berkaitan masalah untuk khatibnya secara khusus, ya, berkaitan dengan masalah apakah khutbahnya itu 2 kali atau sekali, ini ada perbedaan pendapatnya. Kalau di Indonesia kebanyakan berapa kali, Pak? Kebanyakan sekali di Indonesia. Ya. Yang 2 kali itu di mana? Di sini, di Arab Saudi. Mereka khutbahnya 2 kali seperti khutbah hari Jumat. Ya. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ada yang menguatkan sekali, sebagian ya ada lebih cenderung kepada dua kali. Ya. Wallahu taala a'lam. Sekian, selesai. Ya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya selama ini. Masya Allah 27 hari antum duduk dan ini ada orang-orang yang hadir terus. Ya. Ini ada hadiah ini, berhak untuk dikasih hadiah ini orang-orang yang hadir terus ya. Dan ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini para jamaah. Dengan demikian, terakhir ini hari terakhir, Pak Asep terakhir ya. Besok jangan datang ke sini lagi, tidak ada. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menerima amal ibadah kita semuanya, puasa kita, sholat kita, doa kita, dan amal ibadah kita yang lainnya. Allahumma amin. Jangan lupa antum banyak doakan untuk orang-orang yang berbagi, menyiapkan buka puasa ya. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik ya. Semoga Allah mengajar mereka dengan pahala yang melimpah. Semoga Allah memberkahi harta mereka ya. Semoga Allah memberi makan dan minum mereka di surga. Allahumma amin. Dan semoga antum tahun depan yang menjadi donaturnya. Ya Pak. Baiklah, ini yang bisa disampaikan pada jamaah sekalian ya. Dan untuk para hadirinnya dari rumah, ini pun sebagai kajian yang terakhir untuk kesempatan kali ini ya. Sampai bertemu atau sampai jumpa tahun depan apabila masih ada umur ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.